Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran tentang trigonometri matematika. Kali ini kita akan membahas tentang sudut-sudut istimewa. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang tiga hal utama yang kita harus pelajari, yaitu dalam sebuah trigonometri adalah sin, cos, tan, ya kan? Sin, cos, dan tan. Jadi sin, cos, tan ini sebenarnya dia memiliki yang namanya sudut-sudut istimewa. Apa sih sudut-sudut istimewa itu? Adalah nilai yang didapatkan untuk mempermudah kita mencari sebuah sudut dalam segitiga. Jadi sin, ya, cos, dan tan itu memiliki sudut, yaitu sudut istimewanya adalah 30 bukan 30, yaitu 0 derajat, terus ada 30 derajat, 45 derajat, ada 60 derajat, dan ada yang 90 derajat. Ini sudut istimewanya. Oke. Untuk mencari nilai sin 0 berapa, sin 30 berapa, dan seterusnya, kita mempunyai trik. Caranya adalah sin 0. Kita tulis dulu 0, 1, 2, 3, 4. Oke, sudah kita tulis. Kita akarkan semua nilai ini, kita akarkan semua, dan kita sederhanakan menjadi menjadi ini. Ya, sudah kita akarkan semua, kita sederhanakan. Sekarang sudah kita sederhanakan, kita kalikan setengah. Ya, 0 kali setengah ya 0. 1 kali setengah ya 1 per 2, ya kan? Setengah kali per 2 jadi 1/2 akar 2. 1/2 akar 3 ini berapa? Setengah dikali 2 dikali setengah berapa sah? 1. Oke, berarti inilah nilai dari sin. Sudut-sudut istimewanya 0, setengah kedua, setengah akar 3, dan 1. Nah, bagaimana kalau misalkan cos? Nah, kalau cos itu tinggal dibalik aja. Jadi 1 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, dan 0. Seperti itu. Kalau misalkan tan, ingat tan kemarin apa? Tan itu merupakan sin per cos. Berarti sin bagi cos berapa? 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3 berapa? 1 per akar 3, ya kan? Setengah berarti berapa? 1, ya kan? Ini berapa? 1/2 akar 3 dibagi 1/2 akar 3. 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Nah, ini nilai dari sin, cos, dan tan pada sudut-sudut istimewa. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kita menggunakan atau mencari sin, cos, tan tapi tidak tidak ada sudut istimewanya. Jadi di luar dari 0, 30, 45, 60, 90. Nah, itu kita akan pelajari di video setelah ini, itu tentang kuadran. Oke, tadi kita sudah mengetahui nilai sin, cos, tan pada sudut-sudut istimewa. Nah, sekarang kita timbul pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau misalkan kita mencari suatu sudut sin, cos, atau tan tapi di luar nilai sudut istimewa, ya. Jadi caranya adalah dengan menggunakan kuadran ini. Nah, kuadran ini merupakan penggolongan atau pengklasifikasian suatu sudut, ya, khusus untuk sudut yang di luar sudut-sudut istimewa. Tapi nanti dalam perhitungannya untuk mencari sudut itu tetap menggunakan nilai sudut-sudut istimewa. Nah, seperti itu. Ini ada kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini sebenarnya basisnya adalah sebuah lingkaran, ya, dimana 360 derajat, ya. Kalau misalkan Ustadz, bagaimana nilai sin, cos, tan-nya itu di luar 360 derajat? Caranya dengan mengkurangi nilai yang kita di atas 360 itu dengan nilai 360. Misalkan sudut 380 derajat misalkan, itu di kuadran keberapa? Tinggal dikurangi aja, 380 dikurang dengan 360. Berapa hasilnya? 20 derajat. 20 di mana? Di kuadran pertama. Berarti sudut 380 itu ada di kuadran pertama. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa sih ada 4 kuadran, Ustadz? Karena 4 kuadran ini
masing-masing itu memiliki sifat-sifat yang berbeda. Dan sifat itu dikaitkan dengan nilai sin, cos, dan tan. Kalau di kuadran pertama, semua nilai sin, cos, tan adalah positif. Mau dia sin atau cos atau tan, semuanya positif. Kalau di kuadran kedua, nilai sinnya adalah positif. Hanya nilai sin yang positif. Oke. Terus di kuadran ketiga, nilai tan yang positif. Selebihnya negatif. Itu di kuadran keempat, nilai cos yang positif. Seperti itu. Oke. Ini harus antum pahami sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, untuk mengerjakan nilai sin cos tan pada kuadran-kuadran ini, ada beberapa patokan yang harus kita ketahui. Kalau dibilang itu patokan ya, yakni misalkan pada sudut 180 kata kuncinya adalah tetap. Oke. Pada sudut 90 dan 270 itu ganti. Ini adalah patokan nanti. Untuk apa sih? Nanti kita lihat ya. Ini 180. Oke. Misalkan ada contoh soal ya, ada contoh soal. Nah, carilah sin dari 120 derajat ya. Bagaimana kita tahu sin 120 sedangkan ini bukan sudut istimewa? Kita lihat di kuadrannya. 120 itu di kuadran keberapa? Di kuadran kedua. Di kuadran kedua nilai sin adalah positif. Berarti di sini adalah positif sin. Oke. Sin 120 itu penjumlahan berapa? Nah, misalkan penjumlahan dari, dan kita lanjut, sin 120 berapa? Penjumlahan 120 berarti 108. Kita pakai yang 180 ya. 180 dikurang 60 derajat, betul nggak? Ya. Berarti sin yang 180 ini dia kata kuncinya, patokannya tetap. Berarti dia nggak dirubah. Oke, kita tinggalkan. Terus kita pakai yang 60. Tandanya saja, nilainya saja, tandanya nggak usah. Berarti sin 60 berapa? 1/2 akar 3, ya kan? Sekarang kalau misalkan tadi kan kita pakai yang 180 nih. Sekarang kita pakai sudut yang lain. Tetap sin 120 tapi pakai sudut yang lain. Misalkan kita misalkan sin dari berapa? 90 derajat misalkan. Ditambah 30, bisa kan? Nah, sekarang kita lihat sin. Di sini kan ada 90 nih. 90 itu ganti. Nah, kalau ganti berarti diganti sinnya menjadi nilai cos ya. Berarti kalau sin jadi cos jadi sin. Berarti ini tinggal 30. Cos 30 berapa? 1/2 akar 3. Nah, seperti itu cara mencarinya. Oke. Ini untuk sin, mencari sin atau cos ya dari sudut kuadran ini. Itu dulu pertemuan kita hari ini. Sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.